Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas soal Bitcoin karena Bitcoin sekarang udah berada di angka 58.000. Kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian nanti pastinya ada berita terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,38 triliun dolar atau naik sekitar 2,83%. Nah, hari ini pemandangannya cukup indah gitu ya guys ya, karena tidak hanya Bitcoin aja yang hijau, tapi altcoin juga udah mulai hijau gitu ya. Bitcoin sendiri sekarang di angka 58.000, naik 3%, kemudian Ethereum 3.640, naik 4%, Binance ada di 467 dolar, Cardano di 2,17 dolar, XRP 1,13 dolar, Solana 149, Polkadot 41 dolar, Dogecoin 0,23 dolar, Uniswap ada di 24,89 dolar, dan Terra ada di 36,70. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Kita ngelihat rata-rata itu hijau, selain tadi paling cuma Terra ya, yang agak merah hari ini 3%. Selain itu kita ngelihat top 10 itu rata-rata masih hijau. Oke, langsung aja kita masuk ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama, di sini, new tickers and ARK filing shows Bitcoin future ETF approval imminent. According to Bloomberg senior ETF analyst Eric Balchunas, there are good signs that the SEC will approve Bitcoin futures ETF application from ARK Invest and Valkyrie. Jadi ada seorang analis dari Bloomberg yang mengatakan bahwa udah ada tanda-tanda baik gitu, bahwa SEC kemungkinan besar segera akan mengesahkan gitu ya ETF future Bitcoin di ARK Invest dan Valkyrie. Nah, apa sih tanda-tanda baiknya menurut si Eric Balchunas ini di sini? Kalau untuk yang Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, di sini dikatakan Valkyrie just updated their Bitcoin Future ETF prospectus, which typically only happens when DAX in raw ready to lock for launch. They added the ticker BTF, although no fee still, and say this is done deal type evidence, but a good sign in my opinion. Jadi menurut si Eric Balchunas ini ada sebuah tanda baik gitu ya, bahwa si Valkyrie ini merevisi lah istilahnya prospektusnya yang awalnya sudah dikumpulkan, direvisi lagi, dan menurut si Eric Balchunas itu adalah sebuah indikasi positif gitu ya, bahwa kemungkinan kalau misalnya sudah direvisi seperti itu udah disiapkan untuk di launching gitu. Jadi menurut si Eric Balchunas seperti itu untuk yang Valkyrie. Kalau untuk yang ARK Invest, di sini dikatakan also not able. This is the second strike filing to not have the word Canada in it. It only invests in futures, no BTCC or GBTC options. Rumor is SEC no like that and wants them to be strictly futures. Jadi ya pada intinya menurut Eric Balchunas ini udah kita ngelihat ada tanda-tanda positif gitu ya, bahwa segera SEC kemungkinan akan menerima Bitcoin ETF dari ARK Invest maupun si Valkyrie ini, yang harusnya ya bisa menjadi katalis yang cukup besar lah gitu ya untuk market crypto secara keseluruhan, walaupun ini hanya Bitcoin future ETF gitu. Oke, jadi itu adalah berita pertama, dan berita kedua adalah berita soal Bitcoin option expiry pada Jumat ini. Hari ini hari Kamis ya. Jadi besok kita akan mendapati lagi option expiry sebesar 820 juta dolar. Jadi angka yang cukup besar gitu ya. Dan ya ini cuma tambahan informasi saja buat teman-teman kalau misalnya pengen trading untuk besok, ya mungkin harus sedikit lebih waspada gitu ya, karena mungkin pergerakannya akan agak sedikit sulit ditebak jika kita mendapati option expiry seperti ini. Angkanya ya lumayan, 820 juta dolar. Biasanya kita ngelihat ya sekitaran angka 300-400 juta, kali ini 800 juta dolar, walaupun bukan yang paling besar yang pernah kita lihat. Biasanya pernah sampai miliaran dolar gitu ya, 3-4 miliaran dolar, tapi ini angka yang cukup lumayan gitu. Kemudian berita ketiga, BOE atau Bank of England ya, Deputy Government Regulators should pursue crypto as a matter of urgency.
Jadi pada intinya si Bank of England ini atau Central Bank di Inggris sudah mulai kayak gimana ya? Kayak ketakutan gitu ngelihat cryptocurrency. Mereka melihat ini sebagai sebuah ancaman lah gitu ya. Karena kalau misalnya cryptocurrency semakin diadopsi di mana-mana, maka namanya bank itu akan makin jarang digunakan gitu kan. Karena sekarang kripto di mana-mana kita mau minjam uang bisa, kita mau nabung bisa, mau investasi bisa. Jadi semua udah bisa di cryptocurrency. Jadi makanya sekarang sampai Bank of England aja, central banknya Inggris itu udah mulai kayak ketar-ketir gitu. Melihat cryptocurrency perkembangannya seperti ini, dan mereka pengen ya istilahnya secepatnya lah membuat regulasi gitu agar tidak sampai di luar kendali perkembangan cryptocurrency ini. Yang membuat harusnya kita cukup optimis ya dengan investasi kita di kripto bahwa ini bukan abal-abal gitu. Bahkan sampai sekelas Bank of England aja ketar-ketir gitu ngelihat perkembangan adopsi dari cryptocurrency. Dan ada seorang hedge fund manager bernama Mark Yusko believes cryptocurrency will generate untold wealth by powering the Internet of Value. Jadi ya pada intinya dia mengatakan si hedge fund manager ini namanya Mark Yusko bahwa kripto ini bakalan istilahnya membuat banyak sekali orang kaya baru lah gitu ya. Dan menurut dia kita ini belum apa-apa, kita masih di garis start gitu. The revolution has just started. Revolusinya baru dimulai nih guys. Kita ini masih dalam tahap-tahap awal. Makanya kita ngeliat juga sekarang harganya masih volatilitasnya sangat tinggi gitu ya guys ya. Ketika nanti udah 10-20 tahun ke depan, mungkin harganya tidak akan lagi sevolatil sekarang. Kalau sekarang mungkin kita ngeliat per harinya pergerakan Bitcoin bisa 10%, 15% itu adalah hal yang wajar gitu ya. Tapi ketika nanti mungkin udah mulai masuk ke mature market atau market yang udah lebih dewasa gitu, atau market cap-nya anggap saja udah besar banget, maka biasanya pergerakannya atau volatilitasnya itu tidak akan setinggi sekarang lagi. Oke, bisa jadi per hari cuma 0,5% pergerakannya, atau bahkan 1% atau 1,5%. Bisa jadi itu yang terjadi gitu ya, karena ketika 10-20 tahun ke depan mungkin market cap-nya itu udah besar sekali, dan bisa jadi ketika waktu itu juga kripto udah menjadi Bitcoin khususnya udah menjadi aset safe haven gitu ya, menggantikan gold, bisa jadi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang sudah invest dari sekarang harusnya merasa bangga lah gitu ya, kita adalah orang-orang yang masih awal gitu mengadopsi cryptocurrency dan udah invest di dalamnya sejak dari awal gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir memang benar, cryptocurrency khususnya Bitcoin itu baru ada dari tahun 2009 guys. Kita baru di tahun 2021, baru 12 tahun setelah Bitcoin itu diluncurkan gitu. Tapi kalau udah 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu mungkin Bitcoin udah mainstream gitu ya. Udah semacam kayak stock market gitu. Jadi pergerakannya juga udah kayak lelet banget gitu kan. Ngelihatnya juga udah nggak se-exciting sekarang gitu. Nah, sekarang untuk chartnya guys, kita ngelihat hari ini kita udah berada di kurang lebih angka 58.000 ya. Dan ini adalah area yang dari kemarin kita sebut-sebut sebagai area yang perlu kita tembus secepatnya gitu ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, dari angka 57.000 sampai area 60.000 ini. Oke. Ini memang adalah cluster of resistance atau istilahnya kumpulan-kumpulan area resistance lah di sini ya. Makanya kadang saya support and resistance itu saya nggak mau pakai garis gitu guys, pakainya area supaya lebih jelas gitu. Dan di sini kita kebetulan juga ada cluster area support resistance. Jadi nggak sejajar gitu guys. Ada yang naik sedikit, ada yang turun sedikit gitu kan. Pada intinya di sekitaran 57 sampai 60.000 itu adalah area cluster of resistance. Nah, yang perlu kita lakukan lagi sekarang adalah pastinya kita breakout dari 60.000 kemudian stay di atas. Kalau ini sudah terjadi, maka 64.000 ini atau all time high ini itu udah hampir pasti akan di retest lagi gitu menurut saya. Udah hampir pasti akan di retest lagi, dan ya kalau misalnya kita percobaan pertama untuk break all time high tidak berhasil, ya bisa jadi kita akan konsolidasi sedikit belum pada akhirnya breakout dan menuju ke all time high baru. Nah, kalau misalnya kita manfaatkan Fibonacci extension di sini,
Maka target selanjutnya kalau misalnya kita andalkan Fibonacci extension, oke, adalah di sekitaran area di sini 1618-nya berarti di sekitar 68.000 gitu ya. Jadi bisa jadi kita sampai ke sini, kemudian akan koreksi sebentar ke retest all time high sebelumnya, oke. Baru kita akan melanjutkan kenaikan ke atas gitu ya. Itu secara daily chart menurut saya belum ada tanda-tanda untuk reversal sama sekali. Kalau misalnya koreksi ya pasti bisa saja terjadi gitu ya guys ya. Tapi untuk sementara overall kita masih ngelihat cukup bullish gitu ya di daily chart. Kalau misalnya teman-teman zoom in ke 15 minute chart, maka yang akan teman-teman temukan adalah semacam pattern W ya gitu ya. Ini. Nah, anggapannya neckline-nya di sekitaran sini ya guys. Neckline-nya di sekitaran sini. Berarti kalau seperti ini, target kita adalah segini. Targetnya, kalau misalnya kita breakout, secara teori, maka target dari pattern ini berada di sekitaran 60.800 sampai mungkin 61 ribuan di sekitaran sana gitu ya. Jadi, kalau secara teori ini masih cukup bullish. Namun perlu teman-teman waspadai apa? Kita sekarang berada masih di cluster of resistance. Jadi kita belum keluar dari area resistance tersebut. Karena di sekitaran area 57 sampai 60 ini adalah kumpulan area resistance gitu ya. Walaupun kita udah ngelihat kemarin kita sempat correction sedikit ya. Setelah kemarin saya sampaikan teman-teman bahwa ketika kita break dari 56 ya kemungkinan kita akan koreksi lebih dalam. Kemudian ya kita membuat semacam, kalau teman-teman mau bilang double bottom juga boleh, atau W pattern gitu ya. Kemudian kita sekarang udah naik lagi ke 58.000. Yang kita nggak mau lihat terjadi adalah kalau kita kembali terreject lagi, karena sekarang kita kembali nge-retest trendline di sini, oke. Dan ini bisa menjadi mungkin potensial ascending broadening wedge gitu ya. Kalau misalnya sampai kita terreject lagi ke sini, dari sini, ya bisa jadi kita akan kembali retest lagi trendline bawah sebelum naik lagi ke atas. Oke, jadi skenario-nya ya pertama kita langsung dari sini konsolidasi naik ke 60 ribuan, kemudian konsolidasi di atas untuk break dari area cluster of resistance di sini. Maka itu kemungkinan besar kita selanjutnya akan menuju ke sekitaran all time high, at least akan retest all time high. Tapi kalau misalnya kita kembali di sini guys, ini pakai ini aja, oke. Kalau misalnya yang terjadi adalah kita kembali terreject di sini dan membuat konsolidasi, maka bisa jadi kita akan kembali nge-retest lagi area trendline di sini, oke. Baru dari sini kita akan naik lagi. Jadi dua skenario itu aja yang bisa teman-teman perhatikan sekarang. Nggak usah diribetin technical analisisnya. Intinya kita hanya cukup lihat saja price actionnya mau dibawa kemana dan kita act accordingly gitu ya. Itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.